Shalom. Bina iman hari ini terambil dari Titus pasal 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikan salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang barusan kita baca adalah ayat penutup dari surat Titus, di mana surat ini dikirim oleh Rasul Paulus khusus kepada Titus, muridnya yang dipercaya untuk melayani. Dan kalau kita baca tadi, salam yang disampaikan Paulus bersifat ganda. Yang pertama, dia memberi salam kepada Titus. Lalu yang kedua, dia minta supaya Titus menyampaikan salamnya kepada jemaat atau orang-orang yang dikasihi tadi. Bapak Ibu, saudara-saudara, salam ini atau kata salam itu di dalam bahasa Yunani disebut aspa somai. Ini sebuah salam yang tidak hanya sekedar seperti kalau kita berkata, halo, apa kabar? Bagaimana, sehat tidak? Tidak seperti itu. Tapi pada waktu salam ini disampaikan, sebenarnya memberikan sebuah makna. Yang pertama, memberikan sambutan. Artinya betul-betul ada satu sambutan yang baik dari sang pemberi dan diharapkan juga penerima. Yang kedua, aspasoma itu menjelaskan tentang memeluk, mencium. Lalu yang ketiga, memiliki arti atau aspek menghormati, menerima dengan ramah. Jadi artinya, waktu Rasul Paulus memberi salam kepada Titus dan juga jemaat waktu itu, Paulus ingin memberitahu bahwa mereka bukan hanya sekedar menyapa, tapi Paulus dan kawan-kawan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Titus. Demikian juga sebaliknya, Titus adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Rasul Paulus dan kawan-kawan. Demikian juga dalam kaitan dengan jemaat. Paulus ingin memberitahu dengan menyampaikan salam ini bahwa kami adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Anda sekalian. Artinya apa? Salam ini ingin memberitahu sebuah pesan bahwa persekutuan yang kuat antar orang percaya, meskipun jaraknya jauh, meskipun tidak pada tempat yang sama, tapi mereka semua adalah satu tubuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini penting sekali Bapak Ibu, saudara-saudara. Dalam kehidupan kita juga sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita juga harus mengerti bahwa kalau kita melayani, dimanapun kita melayani, dimanapun kita berada, kita tidak sendiri. Karena bagaimanapun Titus terutama, dia diutus Rasul Paulus, tentu dia harus menghadapi berbagai macam problem, masalah kejemaatan. Dan Paulus ingin memberitahu pada Titus bahwa kami semua bersama dengan kamu. Kami semua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kamu. Pekerjaanmu adalah pekerjaanku. Bapak Ibu, kita juga harus punya konsep, keyakinan, cara, serta pandangan hidup demikian. Jangan kita merasa bahwa kita sendiri. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita adalah bagian dari sebuah kesatuan yang besar. Tentunya yang terutama adalah Tuhan. Makanya Paulus menutup dengan kalimat kasih karunia menyertai kamu sekalian. Karena memang apa kekuatan kita, apa yang membuat kita bisa melakukan banyak hal, tidak ada dari diri kita, tapi hanya kasih karunia. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan dan kasih karunia-Nya. Karena hanya kasih karunia Tuhanlah yang membuat saudara dan saya dimampukan di tengah-tengah segala hal yang sedang kita hadapi. Paulus sendiri juga tiap kali dia selalu berkata tentang kasih karunia ini.
termasuk dikaitkan dengan dirinya. Dia bilang dalam 1 Korintus pasal 15 bahwa aku sebenarnya orang yang paling hina, tapi karena kasih karunia aku bisa menjadi seperti ini. Juga demikian dia bilang, kalau aku bisa bekerja keras dan melebihi semuanya, itu juga karena kasih karunia. Biarlah setiap kita juga sebagai anak-anak Tuhan selalu bersandar dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Itulah yang membuat kita diselamatkan, itulah yang membuat kita mengalami kemenangan, bahkan itulah yang membuat kita memperoleh pahala yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita.